lagi dengan saya Cep Rahwan, masih dalam pembahasan materi pembelajaran matematika untuk anak sekolah dasar. Dalam video ini saya akan membahas tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan sendiri pengertiannya yaitu bilangan yang terdiri atas dua angka, yakni angka pembilang dan angka penyebut. Contohnya seperti 1/2, 1/4, 2/5 dan seterusnya. Kemudian alat peraga yang saya akan gunakan untuk menghitung bilangan pecahan, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, yaitu yang pertama yang harus dipersiapkan kertas origami, kemudian pensil, gunting, dan double tip. Dalam penggunaan alat peraga ini saya akan memberikan sebuah contoh soal. Soal yang pertama tentang penjumlahan yang mempunyai angka penyebut yang sama. Pertama, contoh pertamanya saya akan menghitung 1/5, misalkan 1/5 ditambah 1/5. Bagaimana cara penggunaan alat peraga ini? Siapkan dua kertas origami, kemudian kertas tersebut kita lipat menjadi 5 lipatan. Dan karena tadi 1/5, kita arsir lipatan yang pertamanya ya. Kita arsir 1 lipatannya. Ini menandakan 1/5, 1 yang diarsir dari 5 lipatan. 1, 2, 3, 4, 5, 1 yang diarsir, jadi 1/5. Kemudian ditambah 1/5, ini juga sama, kita lipat menjadi 5 lipatan. Dan sama diarsirnya 1. Kemudian kita potong yang arsiran yang satunya. Terus kita tempel di lipatan yang kosongnya. Jadi hasilnya 1/5 ditambah 1/5 menjadi 2 arsiran, berarti 2 untuk pembilang, kemudian 5 untuk penyebut. Jadi 1/5 ditambah 1/5 hasilnya menjadi 2/5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2/5. Contoh soal yang kedua masih tentang penjumlahan bilangan pecahan, cuman yang memiliki penyebut yang berbeda. Saya di sini memberikan contoh misalkan 1/2 ditambah 2/3. Sama ya, kita ambil dua kertas origami. Yang pertama 1/2 berarti kita lipat menjadi 2 lipatan, 2 bagian lipatan. Kemudian yang lipatan satunya kita arsir. Nah, ini menandakan 1/2. Kemudian di kertas origami yang kedua kita ambil juga, kemudian kita bikin jadi 3 lipatan. Karena tadi contoh soalnya 2/3, jadi kita lipat menjadi 3 lipatan, kemudian kita arsir yang 2 lipatannya. Ini berarti menandakan
2 per 3. 2 arsiran dari 3 lipatan. Ini 2 per 3. Terus karena di sini memiliki penyebut yang berbeda, berarti penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Bagaimana cara menyamakannya? Yaitu kita lipat dengan arah yang berbeda. Nah, kalau tadi ke sebelah sini kita lipat dengan arah yang berbeda. Nah, lipatannya ini kan 3, berarti yang ini yang tadi 2, yang ini 2. Berarti harus disamakan, ini juga harus kita samakan dengan 2 lipatan, cuman dengan arah yang berbeda. Nah, seperti ini. Kemudian yang satunya lagi sama, ini 2 lipatan, berarti harus disamakan menjadi 3 lipatan, cuman lipatannya dengan arah yang berbeda. Seperti ini. Ini sudah menjadi 3 lipatan. Nah, terus kita potong lipatan yang sudah diarsirnya. Kemudian kita tempelkan di kertas yang satunya. Sama ini juga kita tempelkan. Satu lagi. Kemudian kita hitung berapa yang diarsir dan berapa lipatannya. Kita hitung yang diarsirnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian lipatannya 6. Jadi hasil dari 1 per 2 ditambah 2 per 3 menjadi 7 per 6. Kemudian contoh soal berikutnya tentang pengurangan bilangan pecahan. Yang pertama saya akan memberikan contoh pengurangan bilangan pecahan yang memiliki nilai penyebut yang sama. Saya di sini memberikan contoh 4 per 5 dikurangi 2 per 5. Untuk cara menghitungnya sama, kita ambil ya 2 kertas origaminya. Kemudian yang pertama di sini karena contohnya 4 per 5 berarti kita bikin menjadi 5 lipatan. Kemudian kita arsir ke 4 bagian 4 lipatan. Diarsir yang 4-nya 2, 3, 4 ya. Diarsir 4 bagian 4 yang 4 lipatannya. Kemudian yang satunya 2 per 5 berarti sama, dibikin 5 lipatan.
dan diarsir dua bagiannya, dua bagian lipatannya yang diarsir. Kemudian kita potong. Ya, karena ini pengurangan, berarti ditempelkannya harus secara terbalik ya. Kita tempelkan ke tempat yang diarsir. Mana satunya juga sama, kita ambil. Tempelkan secara terbalik. Jadi untuk hasil pengurangan 4/5 dikurangi 2/3 yaitu 2/5. 1/2 dari 5 lipatan, 1/2 yang diarsir dari 5 lipatan, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya 4/5 dikurangi 2/3 menjadi 2/5. Untuk soal berikutnya yaitu masih pengurangan yang memiliki angka penyebut yang berbeda. Di sini saya memberikan contoh soalnya 4/8 dikurangi 1/4 ya. 4/8 dikurangi 1/4 sama ya, kita ambil dua kertas origaminya, kemudian yang satunya kita bikin menjadi 8 lipatan. Ini. Kemudian tadi karena contoh soalnya 4/8, berarti kita arsir yang bagian 4 lipatannya kita arsir. Satu, 2, 3, 4. Sudah seperti ini. Jadi 4 arsiran dari 8 lipatan, jadi 4/8. Kemudian dikurangi 1/4. Kita lipat menjadi 4 lipatan. Kemudian satunya kita arsir. Ya, seperti ini. Menjadi 1 arsiran dari 4 lipatan. Jadi 1/4. 1, 2, 3, 4. 1/4. Kemudian karena di sini memiliki angka penyebut yang berbeda, berarti harus disamakan terlebih dahulu dengan cara seperti tadi sama, yaitu dilipat dengan arah yang berbeda. Karena ini 4, berarti di sini juga harus 4 lipatan, harus disamakan. Nah, jadi menjadi 8 kali 4 menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Jadi 32 lipatan. Ini juga sama, kita lipat menjadi 8 lipatan. Harus disamakan. Sama menjadi
32 lipatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32. Nah, kalau sudah sama seperti ini, kemudian kita potong yang lipatan yang 1/4-nya tadi. Kita potong. Nah, selesai dipotong, kita tempelkan ke kertas yang satunya dengan terbalik, dengan posisi terbalik. Nah, satu lagi. Nah, selesai. Kita hitung. Ini tadi 32 lipatan. Kita hitung yang kiarsirnya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi 8/32 hasilnya. Kemudian itu juga masih bisa disederhanakan. 8/32. Kalau disederhanakan, 8 dibagi 8 1, kemudian 32 dibagi 8 4. Nah, jadi hasilnya 1/4. Untuk contoh soal berikutnya yaitu perkalian dalam sebuah bilangan pecahan. Oke, di sini sudah ada contoh soal perkalian dalam bilangan pecahan ya. Di sini ada 3/4 dikali 2/3. Nah, kita ambil, kita hanya menggunakan satu buah kertas origami saja ya untuk perkalian. 3/4 dikali 2/3. Pertama kita bikin 4 lipatan.
Kemudian kita arsir yang 3 ya. Lipatan yang 3-nya, 3 lipatannya kita arsir. Oke, sudah. Kemudian dikali 2/3, berarti bikin 3 lipatan dengan berlawanan arah ya. Kalau tadi ke sebelah sini, nah sekarang sebelah sini dibalik ya, posisi melipatnya dibalik. Menjadi 3 lipatan, maaf salah, 3 lipatan ya. Kemudian kita kasih arsir 2/3, berarti 2 dari 3 lipatan ya. Di sini ada arsirannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang ada yang posisi arsirannya bertumpuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pelipatannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 3/4 dikali 2/3 itu 6/12. Atau juga bisa disederhanakan 6/12 itu sama dengan 1/2 ya. Kalau didesimalkan 1/2 0,5. Kemudian contoh soal yang berikutnya yaitu pembagian dalam sebuah bilangan pecahan. Ya, di sini saya sudah ada sebuah contoh pembagian dalam bilangan pecahan. Di sini ada 1/2 dibagi 3/4. Nah, pertama kita ambil kertas origaminya, kemudian kita lipat menjadi 2 bagian. 1/2 menjadi 2 bagian, kemudian diarsir yang lipatan bagian pertamanya atau 1 arsiran dalam sebuah 1 lipatan. Ya, kemudian dibagi 3/4. 3/4 berarti kita bikin 4 lipatan. Hanya masih menggunakan 1 kertas origami ini ya, cuman lipatnya dengan arah yang berbeda. Menjadi 4 lipatan. Sudah 4 lipatan. Kemudian di sini 3/4 berarti kita arsir di bagian 3 lipatannya 1, 2, 3 ya, 3 lipatan. Jadi hasilnya 1/2 dibagi 3/4, kita tinggal menghitung arsirannya. Nah, tadi arsirannya ada berapa? Ini 1 ya, 2, 3, 4. Kemudian arsiran yang satunya lagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1/2 ditambah dibagi 3/4 yaitu 4/6. Mungkin itu saja video pembelajaran matematika untuk anak sekolah dasar dalam pembahasan bilangan pecahan menggunakan alat peraga sebuah kertas origami. Mohon maaf jika video yang saya buat ini masih banyak kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.